Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gua mau bahas beberapa berita, yang utamanya nih sih berita yang ya kontroversial lah ya. Langsung muncul pro dan kontra, tapi sih kebanyakan kontranya. Bukan penunjukan pelatih timnas, bukan. Jadi timnas Indonesia maksud gue. Jadi gini, David Ornstein melaporkan bahwa Manchester United consider itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Ya maklumi lah ya kalau misalnya dilakukan penjualan terhadap pemain home ground ya, yaitu Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho dalam usaha mereka untuk menolong atau memperbaiki financial rules nih ya, yang berkaitan dengan financial rules dan PSR, Profit and Sustainability Rules. Jadi secara kata sederhananya ya, Garnacho sama Mainoo ini sebetulnya bukan yang tidak terjual gitu loh ya, bisa dijual ya, tapi mereka tidak secara aktif mencari siapa pembelinya gitu ya. Nggak tersentuh juga, tapi kalau misalnya ada penawaran yang memang bagus ya datang, ya bisa jadi dipertimbangkan. Gini ya, langsung lah semua kan langsung wah home ground segala macam bla 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 gitu ya. Kita mikir dari sisi bisnis dulu ya. Kemarin kan gue udah bilang neracanya MU nya 3 tahun berturut-turut ini negatif total 312 juta pon gitu loh. Terus dengan ya masih belum selesai sih kompetisi, tapi kita bisa jadi tidak main di Liga Champion musim depan gitu. Ya pastinya kita harus ada yang namanya pemasukan yang betul-betul signifikan. Kalau ngomong secara bisnis, sebenarnya kan gue udah pernah bahas ya, menjual pemain dari akademi itu kan sebenarnya kita nggak rugi ya, karena ibaratnya kita nggak ngebeli dia gitu loh ya. Kita emang yang istilahnya dipupuk nih kayak ayam nih, digedein, ada biayanya untuk ngegedein tuh ayam gitu. Saya kira dijual gitu, tapi kita nggak beli ayam jadi utuh terus dijadi ayam petarung, entar habis itu kalau ada orang yang mau beli ya bagus kalau lebih mahal, kalau nggak bisa ya udah stuck lo sama pemain itu. Kita kan nggak gitu. Pembelian masalah pemain dari akademi kan bukan kayak begitu gitu ya. Jadi kalau dari sisi bisnis sebenarnya nggak rugi gitu. Jadi kita nggak ada cost yang kita keluarkan, termasuk juga kos gaji, tapi kalau memang bisa dijual dengan harga yang besar, contoh misalnya Garnacho 80 juta pon, Mainoo ada yang nawar 120 juta pon, itu ada 200 juta pon sendiri, cash misal gitu ya. Iya, secara bisnis ya pasti sih Ineos menerima gitu loh. Ya, kalau dibilang ya ini kan pemain akademi home ground, ya justru kan sebenarnya tujuannya kita ngambil pemain home ground itu kan ya secara prestasi maupun secara bisnis. Kalau secara prestasi dia bisa memberikan prestasi atau memberikan kontribusinya di tim utama sehingga nanti tim utamanya mendapatkan prestasi, secara bisnis dia dilihat oleh klub lain dan bisa diuangkan gitu ya. Jadi ya kalau gue sih memang maunya sih dia stay gitu ya, tapi kan ya lu lihat aja ya oke lah, di luar kayak masalah David Beckham karena masalah personal gitu ya. Tapi kan kalau kayak Ryan Giggs, Paul Scholes, ya Nicky Butt juga karena nggak dapet tempat ya, karena levelnya kan juga segitu. Gary Neville itu kan jadi sesuatu yang mungkin bukan terlihat ya, ada sesuatu yang indah gitu kan, dari home ground dia memberikan kontribusi buat klub yang membesarkannya, Manchester United, bahkan kalau bisa ada jadi mungkin pemain terbaik dunia, terus akhirnya membawa menjadi tim inti dari negaranya. Nah itu kan jadinya suatu sweet story gitu loh, kisah yang indah gitu kan.
Nah, jadi ya kalau dibilang ini adalah keputusan Ineos, ya kita sih harus menerima aja gitu loh. Cuman menurut gua satu adalah kenapa kalau memang ini mau dilakukan, bukan kenapa, biarlah ini jadi opsi paling akhir. Nah, ya. Sehingga opsi utama lo apa ya? Membuang pemain-pemain yang gajinya gede-gede itu lah. Casemiro. Terus yang udah gede nggak kontribusi. Anthony gitu kurang kontribusinya ya. Walaupun akhir-akhir ini gue bilang cukup oke lah ya. Terus yang mungkin udah mau habis kontrak, yang udah mungkin di atas kepala 30, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Marcus Rashford, mungkin Bruno Fernandes kalau emang kita punya pengganti. Nah, jadi itu loh yang dinamika atau fakta yang harus kita telan juga. Jadi yang nggak usah terlalu sentimental juga, ya memang gitu. Kalau dengan home ground kita akan jadi kebanggaan, memang itulah identitas Manchester United gitu loh ya. Tapi yang gue bilang, lu juga harus mengerti identitasnya juga bukan berarti lu harus cinta mati ya. Kalau abis itu klub kita jadi terpuruk terus miskin terus, mau nggak mau lu juga emang harus jual pemain semuanya. Tuh, mungkin kita akan pakai akademi kayak jadi kayak Brighton lah. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang kita mau hindarin. Karena kalau punya konsep kayak Brighton pun yang ngambil pemain terus dijual, ngambil pemain, klub lu juga nggak dibawa kemana-mana kok. Ini Brighton justru peringkat 11-12 juga. Ayo, dengan konsep itu pemain klub juga nggak akan dibawa kemana-mana, di situ-situ aja kok. Nah, jadi secara bisnis mungkin gue pahamin keinginan Ineos ini ya. Tapi gue sih berharap banget ini menjadi opsi yang paling sangat terakhir. Yang pertama ya lo bersihin dulu lah itu pemain-pemain bergaji tinggi. Nah, contoh nih kayak si Marcus Rashford, beritanya kan bahwa abangnya yang sekaligus agennya itu si Dwayne Maynard ini kan lagi ke Milan katanya untuk membicarakan Januari untuk dipinjam oleh AC Milan ya. Bisa jadi mungkin permasalahan gaji. Dan kedua, Manchester United gue bilang ya jangan mau loan. Kalau even pun loan harus punya kewajiban untuk membeli atau obligation to buy. Jangan kayak kasus kita Sancho, udah dia bermain ya cukup oke lah kita anggap gitu misalnya, berkontribusi lah buat tim Dortmund, dia nggak beli, nggak punya duit, ternyata bilangnya nggak punya duit padahal dia kalau jual pemain berpuluh-puluh juta gitu. Nah, ini yang menurut gua harus langkah yang paling utama dulu ya, bersihin pemain-pemain yang bergaji tinggi lah. Casemiro ini kalau bisa kita buang Casemiro sama Rashford aja, kita sama Rashford tuh 15 jutaan, 33 juta ya, setengahnya udah 15 juta pound sendiri kita save untuk gaji. Plus kalau misalnya kita bisa uangin mungkin dari Casemiro bisa dapat 40 juta, kita bisa beli pemain atau kita pinjam ya. Jadi dinamika bursa transfer ini akan selalu dinamis gitu ya, dia akan selalu fleksibel, dinamikanya akan selalu nggak ada pemain yang nggak bisa dijual sebenarnya gitu loh, nggak ada pemain yang nggak bisa dijual karena sepak bola sendiri udah menjadi sebuah industri gitu ya, mau nggak mau itu ya. Kadang-kadang kan gue bilang mungkin apa yang menjadi filosofi Alex Ferguson kan udah nggak relevan dengan masa sepak bola modern saat ini gitu ya. Karena kalau misalnya emang seperti itu ya, pemain-pemain muda kita sebenarnya cukup laku dan begitu dikeluar bagus. Angel Gomez bagus tuh di Liga Prancis. Si Elanga deh bisa berkontribusi besar buat Nottingham Forest. Sampai sekarang Nottingham Forest menang 5 kali berturut-turut sehingga mereka membawa menjadi peringkat 3. Pemain-pemain di akademi kita emang bagus. Bahkan nih Toby Collier lagi yang gosipnya dia mau diincar Leicester City. Terus ada gosip lagi dari Manchester Evening News bahwa dia mungkin akan dipinjamkan ke klub Championship gitu. Nah ini, jadi ya kita terima memang
sungguh indah sebenarnya kalau pemain dari akademi, dari home ground terus sampai dia pensiun kayak Ryan Giggs lah ya, bisa tetap di Manchester United. Tapi kita juga harus berpikir secara bisnis, karena ya ini industri sepak bola yang udah semakin modern, udah semakin berkembang gitu loh ya. Jadi nggak kaget juga kalau bilang kalau nanti tiba-tiba ada pemain baru dibeli tahun depan dijual. Nah, itu dinamikanya emang seperti itu ya. Jadi bursa transfer masih ada waktu 23 hari lagi ya. Manchester United belum ada pergerakan apa-apa. Kita tunggu aja langkah-langkah selanjutnya sama sepak terjang berikutnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.